Kesnya ya dari fasilitas kesehatan ya. Bentar ya, ini agak berisik karena hujan ya. Mohon maaf. Mohon maaf ya kalau ada cucuran air hujan karena emang kondisinya lagi hujan badai di depan sana gitu ya. Tapi masih aman ya sejauh ini ya. Oke, kita balik lagi tadi. Saya mau nanya, sejauh ini yang banyak terkait pengaduan itu apa nih ya Putra? Mungkin boleh cerita dulu. Pertama sikap petugas. Sikap petugas. Oke. Kedua itu waktu tunggu. Ketiga itu jadwal praktik dokter. Oke. Praktik dokter. Padahal kalau misalnya via antro itu udah sesuai ya? Atau gimana? Kok bisa tetap ada yang komplain juga ya ternyata? Ada. Soalnya dokter itu datang tidak sesuai jadwalnya. Biasa kan di vaskes itu kan mereka ada cetak jadwal dokter tuh. Jadi ditelukan ya. Oke. Tapi itu langsung ditinggal lanjut ya? Iya. Ya. Kalau kita petugas tuh biasanya petugas yang tidak ramah gitu ya Kak ya. Kita tunggu ya sampai dengan 30 menit lagi ya. Menuju 30 menit. Oke. Sambil nunggu mungkin cerita lagi apa ya terkait kalau kelas rawat ada juga nggak yang mengeluhkan? Ya, hak kelas rawat pasien itu ada juga. Ya, itu gimana solusinya? Itu solusinya kita koordinasi dengan vaskes terkait dengan pasiennya juga gitu. Kita koordinasi, kita konfirmasi apakah memang benar penuh hak kelas rawat inapnya. Habis itu dia jangan pokoknya dia itu jangan sampai turun kelas diberikan hak kelas rawat inapnya. Paling nggak sama ataupun naik satu tingkat. Nah itu biasanya kalau misalnya hak kelas rawat yang nggak sesuai itu akan ditindakkan ya selanjutnya. Iya. Yang dari respon yang masuk. Dari respon. Lanjut lagi. Nah, ini sekalian ya kita ngobrol juga bahwasannya BPJS Kesehatan Cabang Melapo udah buka layanan juga nih di MPP. Nah, di MPP ini bisa juga harusnya ya melakukan penanganan pengaduan ya. Mana tahu nih tiba-tiba lagi mau ngurus terkait dukcapil gitu. Nah, udahlah sekalian. Ada BPJS nih kemarin saya ada masalah nih. Nah, itu bisa langsung ke BPJS Kesehatan yang ada di MPP. Ya. Nah, itu kita juga bisa menerima penanganan pengaduan misalnya. Itu pastikan nanti peserta benar-benar melengkapi datanya gitu, tanggal kejadiannya, di vaskes mana aja, karena itu kan untuk membantu kami koordinasi, untuk membantu kami tindak lanjut laporan itu. Kalau misalnya nggak ada ya kami kan nggak juga mau tindak lanjut kemana ini ya. Pasti kan lengkap gitu ya. Kalau ada file pendukung lebih boleh lagi, karena ketika kita pun ajukan pengaduan lewat aplikasi mobile JKN itu juga ada diminta itu file pendukungnya, memang opsional tapi tetap diupayakan di input gitu ya, kan di input supaya bisa tuntas dan membantu juga kitanya untuk melakukan tindak lanjut. Iya, benar. Hanya ada dari Fauzan PRB. Kak, apa saja yang diajukan ke BPJS, Kak? Tadi banyak ya segala terkait layanan ya. Iya, terkait layanan di fasilitas kesehatan ataupun mungkin layanan administrasi pada saat di BPJS bisa ya. Itu kalau tadi puskesmas misalnya
BPJS kita nonaktif itu juga bisa diproses sama petugas puskesmas gitu. Mereka nanti akan menginput ke sistem BPJS dengan kategorinya itu permintaan, bukan kategori pengaduan gitu. Berarti dia pengaduan ini seperti satu pintu gitu ya, satu rumah dengan permintaan informasi gitu ya. Kalau mau berikan informasi bisa juga butuh informasi ya. Karena nggak mesti pengaduan, informasi apa aja terkait DKM-nya sendiri. Nah di menu mobile JKN kalau misalnya kita butuh informasi terkait JKN bisa juga masuk dari menu pengaduan. Bisa, nanti Bisa, itu ya? akan ada pilihan kategorinya. Dan kategorinya ada 3, ada informasi, ada pengaduan, sama permintaan. Itu ya Kakak Fauzan PRB. Semoga terjawab ya. Oke. Ya sama-sama. Sama. Nah kalau obat nih, Kak Putra. Jangan tegang, karena kan pasti menghadapi gitu kejadian sehari-harinya. Nah, misalnya ada nih kejadian gitu kan. Memang kemarin ada di net para pemirsa yang ada di live TikTok nanyain terkait obat gitu. Nah, kita mohon maaf, kita nggak bisa jawab resmi di live TikTok ini, tapi akan lebih bagus jika Sobat JKN itu menginputnya di aplikasi mobile JKN atau di Pandawa ataupun ketemu sama petugasnya. Ya, petugas BPJS 1 gitu. Nah, jadi obat apa misalnya yang tidak sesuai atau tidak dapat diberikan. Nah, jadi itu otomatis akan dijawab gitu ya. Pasti akan ditangani di saat itu juga. Ya. Nah, kalau obat itu biasanya banyaknya case-nya seperti apa nih? Mungkin Putra bisa cerita. Nah, ataupun misalnya nih saya masalah obat nih, beli obat sendiri. Nah, itu akan direspon juga nggak tuh? Direspon. Intinya lengkap evidennya ya. Ketika mendapatkan pelayanan yang tidak sesuai, kita ngadu, nah tapi dengan evidennya yang ada. Supaya bisa ditindaklanjuti segera. Oke. Nah, ada lagi nih, belum ada ya. Ayo guys, tanya lagi. Beberapa menit lagi kita tutup. Nah, mungkin kita tes di aplikasi mobile JKN ini supaya tetap terlihat kan? Bentar ya. Nah, mobile JKN. Saya di mobile JKN nih. Semoga apa ya? Slow ya men. Ternyata terlalu glowing. Sehingga tidak bisa tertampil. Mohon maaf ya. Jadi nanti di aplikasi mobile JKN mungkin bisa disetting di mas. Ketika dibuka, nah tes dulu ya, sebentar ya. Oke, nah ketika dibuka, pilih menu pengaduan layanan JKN. Ya, memang di depan nih, nggak perlu ketuk menu lainnya, tapi langsung di sini. Pengaduan, kelihatan ya? Oh ini lagi proses. Oke, nah ini. Nah, kan seperti ini. Tampil nama kita, kemudian pilih menu tambah. Nah, akan tampil lagi lanjutan. Kelihatan ya? Masih terlalu putih. Nggak kelihatan ya. Nah, di sini memang jelas nih. Tanggal kejadian, kemudian kategorinya apa. Nah, Sobat JKN bisa milih nih, nggak hanya pengaduan ya, tapi bisa terkait informasi, permintaan, kemudian terakhir pengaduan. Nah, asumsi lah kita butuh pengaduan gitu kan.
Nah, dia akan nanya lagi di provinsi mana kejadian itu terjadi gitu. Misalnya di Di mana aja Aceh, bisa. di mana aja bisa gitu kan. Karena sebenarnya yang membuat pengaduan informasi atau permintaan ini siapa aja bisa.